Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding Milky Rose Pink. Jadi ini puding cocok banget untuk hantaran. Nah, bagi kalian yang ingin berjualan juga bisa membuatnya dari bahan yang sangat simpel tapi hasilnya sangat cantik. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak videonya. Ini adalah bahan untuk puding mawar, jadi sudah aku tulis lengkap ya. Bagi kalian nanti yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Oke, kita siapkan dulu ya untuk membuat puding mawar. Ada air pewarna merah muda atau pink, kemudian bubuk Nutrijel, bubuk agar-agar, susu kental manis, juga gula pasir. Campur jadi satu semua bahan kecuali pewarna, lalu aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, masak puding hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk. Nah, kalau sudah mendidih, lalu angkat ya. Akan aku siapkan mangkuk. Di sini aku siapkan mangkuk 3. Lalu bagi adonan putih ini menjadi 3 bagian yang sama takarannya. Lalu masing-masing akan aku beri pewarna. Aku memberinya di sini 1 pewarna aja menggunakan pewarna pink. Tapi yang satu ini aku beri 1 tetes supaya nanti hasilnya pink muda. Kemudian yang kedua 2 tetes, yang berikutnya yang ketiga adalah 4 tetes pewarna makanan. Nah, ini nanti akan warnanya itu muda, sedang, dan tua gitu ya. Selanjutnya tuang puding ke cetakan mawar seperti ini yang sudah dibasahi dengan menggunakan air. Lalu setelah itu biarkan hingga mengeras, diamkan selama kurang lebih 1 jam. Dan ini setelah aku biarkan selama 1 jam sudah mengeras ya untuk pudingnya. Lalu keluarkan dari cetakannya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan siapkan bahan puding bening dan puding susu. Nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Oke, langsung saja ada air aku campur dengan semua bahan kecuali susu ya. Untuk susunya ini nanti terakhir, dan untuk agar-agarnya, bubuk agar-agarnya pilih yang tanpa warna, takarannya 1 bungkus plus 1 sendok makan. Dan juga untuk bubuk Nutrijelnya gunakan 1 sendok makan bubuk Nutrijel tanpa warna juga. Kemudian aduk hingga tercampur rata, lalu setelah itu masak hingga mendidih. Nah, masak puding hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Selanjutnya kalau sudah mendidih seperti ini, siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang berukuran 16 cm yang sudah dibasahi dengan air. Lalu tata untuk puding mawar di dasarnya seperti ini. Oh ya, nanti jangan lupa ya, di akhir video sudah aku sertakan berapa budget yang aku keluarkan. Jadi simak video ini sampai selesai. Nah, kalau sudah ditata seperti ini, kemudian tuang
puding bening kurang lebih 4 atau 3 sendok sayur puding bening, kemudian diamkan dulu hingga setengah kaku yang tujuannya untuk mengunci ya, supaya puding mawar ini tidak naik ke atas. Bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin supaya cepat setengah kaku. Oke, dan ini sudah setengah kaku, kemudian akan aku tuang kurang lebih 4 sendok sayur lagi hingga semua puding mawar ini tertutup puding bening ya. Lalu setelah itu biarkan hingga setengah kaku kembali. Selanjutnya untuk sisa puding bening ini akan aku tambahkan dengan susu kental manis 2 saset seperti ini. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selagi menunggu puding beningnya tadi setengah kaku, jika nanti puding susu ini sudah agak mengeras, kalian bisa panaskan kembali hingga mendidih ya. Karena tipsnya di sini saat menuang puding di atas puding yang setengah kaku itu, pudingnya harus benar-benar dalam keadaan panas. Oke, ini sudah setengah kaku, jadi kalau disentuh itu seperti ini ya, agak goyang-goyang seperti ini. Lalu setelah itu tuang puding susu ke dalamnya, kurang lebih antara 5 sendok sayur atau 6 sendok sayur ya. Lalu setelah itu biarkan kembali hingga setengah kaku. Selanjutnya untuk sisa puding susu akan aku tambahkan 2 tetes pewarna merah muda atau pewarna pink. Lalu aduk hingga tercampur rata kembali. Kalau sudah puding putihnya ini setengah kaku, nanti akan kita tuang ke atas puding susu. Jadi ini puding susunya sudah setengah kaku. Kalau disentuh sudah seperti ini, teksturnya tidak nempel di ujung jari dan bergoyang-goyang sedikit ya untuk pudingnya. Nah, kemudian tuang di atasnya puding pink semuanya saja. Lalu kalau sudah, biarkan hingga dingin. Kalian bisa simpan di kulkas selama 1-2 jam supaya pudingnya ini mengeras. Nah, perhatikan tips dari aku ya, saat menuang puding pink harus dalam keadaan benar-benar panas supaya nanti menempel dengan puding di bawahnya. Oke, kita biarkan dulu. Nah, ini setelah 2 jam aku simpan di dalam kulkas, kemudian akan aku keluarkan dari loyang. Nah, di sini aku sudah siapkan alasnya seperti ini ya, karena ini untuk puding hantaran, jadi akan aku letakkan di dalam mika. Dan seperti ini ya untuk hasilnya, sangat cantik sekali. Jadi walaupun hanya dari bahan yang sederhana bisa menghasilkan puding yang cantik. Nah, ini cocok banget untuk hantaran, dan bagi sahabat aku yang ingin berjualan puding ini juga bisa. Untuk aku biasanya dengan diameter loyang 16 cm ini aku hargai kisarannya antara 80.000 sampai 100.000 rupiah. Nah, itu untuk harga jualnya kalian tentukan sendiri aja dari budget yang kalian keluarkan dan juga ring harga di kota kalian masing-masing. Nah, kalau mau dijual silahkan diberikan mika yang ada tutupnya supaya lebih cantik. Sekali lagi saksikan video ini sampai selesai ya, karena di akhir video aku sertakan berapa budget yang aku keluarkan beserta rincian barang-barangnya, berapa rupiahnya, dan juga modal yang aku keluarkan. Nah, mudah-mudahan untuk pudingku kali ini yang sangat sederhana ini bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah ya, yang ingin membuat hantaran untuk keluarga ataupun sahabat ataupun teman, atau mungkin untuk dijual kembali. Oke, demikian tadi saja untuk tipsku cara membuat puding milky rose pink. Jadi bahannya sederhana tapi menghasilkan puding yang sangat cantik dan layak banget untuk dijual ataupun untuk hantaran untuk sahabat-sahabat
semua. Nah, demikian tadi saja dan silakan simak untuk budget yang aku keluarkan di sini. Seperti ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Ini adalah harga di kota Jogja. Oke, terima kasih. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.